sempat dia pegang, sempat dia jaga, tapi dia nggak punya rasa iri itu. Terus aku ngeliat tetanggaku punya mobil baru, kok bisa ya dia punya mobil gitu ya. Kemarin ada yang menarik, di sebuah pelaminan di mana mantan pacarnya itu menikah. Hai, kembali lagi ke Sounding. Alright, setelah 1,5 tahun, bener 1,5 tahun kita nggak ketemu. Maaf banget, bukannya nggak sayang, bukannya nggak kangen buat berceloteh, cuma kita mendapat respon yang positif banget setelah kita membuat Sounding kemarin. Dan akhirnya saya dan suami itu jadi sibuk membuat sebuah pendampingan buat teman-teman yang memang perlu. Dan pendampingan itu secara WhatsApp dan offline gitu, jadi kurang waktu untuk mengatur bahan-bahan, mengatur settingan-settingan untuk bikin video kayak gini. Oke, mulai sekarang kita akan coba buat aktif lagi, kita akan bagi-bagi cerita lagi, kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Nah, tema hari ini adalah tentang sebuah pekerjaan yang biasanya tidak pernah, jarang banget diapresiasi sama kita. Jarang banget. Pekerjaan yang sebenarnya cukup penting buat kita, tapi jarang sekali terlihat bahwa itu adalah sebuah pekerjaan. Gitu. Apa sih kerjaannya? Aku mau membahas mengenai tukang parkir. Menarik loh. Kita itu kan selalu ya ngelihat apa, kalau kata orang tua zaman dulu, lebih indah rumput tetangga, lebih hijau gitu kan ya. Aku punya mobil misalnya A, terus aku ngeliat tetanggaku punya mobil baru B. Kok bisa ya dia punya mobil gitu ya? Kok dia bisa ya punya motor warna itu ya? Kok dia bisa ya punya barang terbaru itu ya? Tapi tukang parkir menemukan banyak sekali barang-barang mewah yang sempat dia sentuh, sempat dia pegang, sempat dia jaga, tapi dia nggak punya rasa iri itu. Menarik kan? Bagaimana dia mengambil sebuah tanggung jawab penuh, menjaga barang itu sampai nanti si empunya, orang tersebut datang dan membawa itu pergi lagi. Nggak ada tuh satu orang pun tukang parkir yang ada di cerita ya. Nggak ada yang tukang parkir itu kemudian berantem sama yang punya mobil karena tidak rela. Itu hampir nggak ada. Gitu. Kenapa sih membahas ini Mbak Ding tiba-tiba? Karena lagi marak banget di sosial media mengenai ketidakikhlasan orang lain buat menerima kesuksesan orang lain. Atau kemarin ada yang menarik. Di sebuah pelaminan di mana mantan pacarnya itu menikah. Nah, ada laki-laki yang datang dan dia ngeberantakin pelaminan itu karena dia tidak terima bahwa pasangannya atau mantan pacarnya itu menikah. Gitu. Nah, ini yang kita bahas dengan kemelekatan. Kemelekatan yang terjadi dulu, kita selalu membahas mengenai kemelekatan ke harta benda, ke uang, ke materi, kebendaan yang kita punya. Tapi ternyata kemelekatan itu bisa kepada rasa, kepada manusia. Gitu. Jadi mulai sekarang menurut saya lebih baik belajar lagi mengapresiasi pekerjaan-pekerjaan yang seolah tidak terlihat. Tukang parkir itu punya filosofi yang luar biasa. Bagaimana dia benar-benar menjaga dengan hati supaya benda-benda yang dia jaga itu tidak tergores, tidak hilang, tidak kenapa-napa. Tapi dia menjaga cuma untuk diambil pergi sama yang punya. Gitu. Jika kita menyadari bahwa kita pun manusia, kita bahkan gak pernah memiliki diri kita sendiri. Kita tidak punya kuasa penuh atas diri kita. Kapanpun kita mau diambil, kapanpun kita harus pulang, kita tetap akan pergi. Ya, jadi belajar mengapresiasi hari ini. Karena lihat aja, tukang parkir membiarkan BMW itu pergi. Kemudian setelah BMW itu pergi, akan masuk Volvo. Setelah Volvo itu pergi lagi, mungkin akan masuk bajai, akan masuk sepeda. Dan hal-hal itu membuat dia kaya. Dia menjadi mengerti banyak hal. Dia mengerti banyak mobil. Dia mengerti berbagai macam jenis kendaraan. Dari sana, jika kita tidak bisa melepaskan satu hal saja yang menurut kita melekat di kita nggak akan pernah kaya. Kita nggak akan pernah mengerti bahwa tiap orang yang hadir itu untuk membuat kita mengerti banyak hal baru. Alright, segitu dulu. Terima kasih sudah duduk manis.